Selamat bergabung. Perkenalkan saya Akbar, seorang dokter mencoba menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis yang dapat dinikmati dalam bentuk audiovisual secara singkat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu textbook ortopedi yaitu bagian ciptaan Nether di tepatnya di bagian bab basic science. Nah, topiknya tentang bone. Nah, di sini saya sudah sajikan secara singkat textbook tersebut dalam bentuk desain infografis yang dimana kita akan belajar tentang bagaimana sih tentang struktur, fungsi, dan komposisi tulang itu baik secara mikroskopik maupun kimiawi. Nah, bisa kita lihat gambaran infografis saya. Bisa kita lihat bahwa bisa kita masuk ke topik yang pertama, bahwa di bagian bone itu dijelaskan tentang terkait dengan fungsi utama tulang. Di sini dijelaskan bahwa tulang memiliki fungsi satu, berperan dalam perlekatan otot dan perlindungan organ. Nah, misalnya di melindungi organ vital, misalnya jantung untuk kerangka kavum toraks, kemudian di tulang panjang dia juga berperan terhadap melekatnya daripada otot. Nah, kemudian yang kedua, dia juga berperan dalam reservoir mineral utama, di mana dia menyimpan 99% kalsium tubuh dalam bentuk kristal hidroksipatit. Nah, itu untuk fungsi yang kedua. Nah, sedangkan yang ketiga, dia berperan dalam hematopoiesis. Jadi tepatnya di bagian sumsum tulang ini, di situ terdapat penyimpanan untuk penyimpanan produksi sel darah merah seperti itu. Nah, itu terkait dengan fungsi tulang, yaitu baik perlekatan otot, kemudian untuk melindungi organ vital, kemudian sebagai tempat penyimpanan 99 kalsium, yang dimana tulang kan komposisinya kalsium. Kemudian yang ketiga, berperan dalam hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah. Nah, yaitu tepatnya di bagian sumsum tulang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas tentang bagaimana sih pertumbuhan tulang itu. Nah, pertumbuhan tulang sebenarnya ada dua yang perlu kita garis bawahi. Ada osifikasi yang namanya enkondral, ada osifikasi intramembranous. Nah, seperti itu. Nah, perbedaannya adalah kalau osifikasi enkondral dia itu terdapat template tulang rawan. Nah, sedangkan kalau osifikasi intramembranous dia langsung terbentuk tulangnya tanpa template tulang rawan tersebut. Jadi konsepnya seperti ini. Pada osifikasi enkondral khususnya terjadi pada tulang-tulang panjang seperti femur, tibia, fibula, radius ulna, kecuali clavicular ya. Nah, itu mengalami osifikasi enkondral. Sedangkan untuk yang intramembranous itu seperti tulang flat, yaitu kayak scapula, pelvis, kemudian vertebra seperti itu. Nah, perbedaannya adalah pada saat mungkin dari awal ya, kalau untuk yang gampang itu intramembranous, yang dimana sel mesenkim ya awalnya langsung membentuk osteoblast. Nah, osteoblast itulah yang akan jadi cikal bakal nanti terbentuknya tulang sejati atau tulang pipihnya. Sedangkan pada kasus osifikasi enkondral, di mana sel mesenkim itu uh, sel mesenkim dia tidak langsung membentuk osteoblast, tapi dia membentuk dulu kondroblast. Kemudian kondroblast nanti akan membentuk yang namanya kartilago hialin. Nah, kartilago hialin ini nantilah yang akan menjadi tulang rawan. Nah, sedangkan tulang rawan ini nanti akan mengalami kalsifikasi dan degenerasi. Nah, dalam proses degenerasi tersebutlah, nah proses degenerasi itu nanti adalah akan datang yang namanya sel-sel progenitor. Sel-sel progenitor misalnya osteoblast. Nah, osteoblast ini yang nanti akan mengisi template tulang rawan tersebut, nah, yang membentuk osteoid. Nah, karena template-template itu sudah dibentuk sama tulang rawan, nah sisa osteoblast itu mengisi template itu sehingga terjadilah yang namanya osifikasi enkondral atau tulang panjang seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Ada intramembranous dia langsung tanpa template tulang rawan sederhananya, sedangkan osifikasi enkondral dia melalui template tulang rawan. Kemudian yang kedua kita akan bahas terkait dengan bentuk tulang. Sebenarnya ini khususnya pada bagian tulang panjang ya. Ada yang untuk bagian sini sampai sini kita sebut sebagai diafisis ya. Kemudian bagian sini metafisis ya. Kalau sini bagian epifisis atau ujung. Nah, ini ada namanya fisis lempeng pertumbuhan. Nah, itu untuk gambaran untuk anatominya daripada tulang panjang ya. Sedangkan tulang pipi
Itu kan tergantung lagi anatomi strukturalnya secara detail seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya periosteum. Periosteum ini adalah membran luar yang mengelilingi tulang dan bertanggung jawab atas pertumbuhan diameter lebar tulang melalui mekanisme posisional. Jadi misalnya ini tulang panjang, ini tulang panjang yang dipotong melintang. Nah, ini dilapisi yang namanya periosteum. Nah, tujuannya dia berperan dalam pertumbuhan diameter tulang. Jadi dia tumbuh ke samping ya. Jadi di sini periosteum membantu dalam pelebaran tulang diameter yang ke samping seperti itu. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana sih gambaran tulang secara mikroskopis. Nah, sebenarnya ada dua, ada yang namanya open bone, ada lamellar bone. Open bone itu adalah gambaran tulang yang belum terkonsentris atau masih tidak teratur, dia punya serat-serat tulang ya seperti itu. Nah, sedangkan kalau lamellar bone sudah teratur sesuai dengan dinamika atau biomekanika daripada tulang tersebut. Nah, bedanya apa? Pada kasus open bone ditemukan biasanya pada tulang disebut juga sebagai tulang imatur ya. Misalnya pada anak di bawah 4 tahun itu masih banyak open bone-nya. Kemudian fraktur, pembentukan fraktur kalus, nah itu ada open bone-nya juga. Atau misalnya kasus tumor tulang, itu ada open bone juga. Nah, sedangkan ketika dia lamellar bone artinya sudah terjadi proses menjadi matur, nah biasanya ditemukan pada anak usia 4 tahun. Sedangkan dia itu mengikuti arah beban stres, artinya sudah sesuai dengan biomekanika fungsinya. Nah, biasanya terjadi pada kasus fraktur. Nah, open bone juga nanti akan menjadi lamellar bone dalam proses nanti proses pembentukan tulangnya seperti itu. Nah, sedangkan struktural biasanya ada yang namanya tulang kortikal ya sama cancellous. Nah, biasanya kalau tulang kortikal itu yang namanya kumpulan daripada osteon-osteon. Nah, osteon-osteon yang membentuk yang namanya sistem Haversian. Jadi adanya hubungan antara osteon-osteon ini. Nah, sedangkan ada yang namanya tulang cancellous atau 20% otot rangka yang biasa bentukannya seperti ini ya. Agak berongga dia. Nah, agak berongga. Perbedaannya biasa bisa kita temukan kalau misalnya pada bagian diafisis ini biasanya lebih banyak mengandung cortical bone ya. Sedangkan untuk bagian metafisis sama epifisis dia juga mengandung daripada 20% cancellous bone atau spongious bone seperti itu ya. Nah, berikutnya komposisi kimiawi tulang. Bisa kita lihat bahwa di sini tulang itu kalau dilihat secara kimiawi sih sebenarnya bagaimana tampakannya bisa dibagi dulu, ada 60% inorganik ya, yang ini inorganik ya, kemudian 35% organik ya, kemudian 5%-nya air seperti itu. Nah, yang inorganik ini 65% itu terdiri dari yang namanya hidroksipatit atau kumpulan ikatan kimiawi kalsium atau kalsium hidroksipatit yang dimana dia berfungsi sebagai menahan kekuatan bagian kompresif strain atau kuat terhadap tekanan seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagian organik itu sekitar 35-40% itu terdiri dari kolagen tipe 1, kemudian bisa juga proteoglikan dan osteokalsin, sama sel-sel tulang kayak osteoblast, osteosit, osteoklas. Nah, itu masuk dalam bagian organik. Kemudian yang ketiga ini air ya, relatif komponen kecil yang jumlahnya bervariasi tergantung pada usia dan lokasi tulang seperti itu. Nah, penting kita tahu bahwa di sini kalsium hidroksipatit ini kan tempat penyimpanan kalsium paling tinggi sekitar 90% ya komposisinya. Sedangkan untuk yang organik itu kan ada kolagen tipe 1 yang berperan dalam kekuatan tarik ya. Kalau ini tekan, ini tarik ya, seperti itu. Yang kolagen tipe 1. Kemudian ada sel-sel tulang ya, osteoblast, osteosit, osteoklas yang fungsinya nanti dijelaskan dalam hal yang lain. Ini kayak premodel untuk pembentukan tulang, ini resorpsi tulang, ini untuk menjaga fungsi tulang seperti itu. Sedangkan ada juga yang namanya proteoglikan sama osteokalsin. Ini misal ini merupakan biasa indikator terhadap turn burn over tulang.
yang biasanya kasusnya osteokalsin meningkat ketika terjadi proses osteoblas atau aktivitas osteoblas yang cukup tinggi pada kasus misalnya Paget disease seperti itu. Jadi demikian untuk sedikit materi daripada topik bone tersebut terkait dengan basic science. Yang penting kita tahu ya, yang pertama membahas tadi apa sih fungsi tulang ya, perlekatan, perlindungan organ, reservoir mineral, 90 utamanya kalsium ya, hematopoiesis, kemudian pertumbuhan tulang tahu ada yang intramembranous ossifikasi yang dia sel sel progenitor awal ya, sel mesenkim langsung membentuk osteoblas, kemudian langsung membentuk daripada sel tulangnya. Sedangkan untuk yang tulang panjang namanya ossification chondral, dia melalui jalur template tulang rawan sehingga terbentuk ini. Kemudian kita juga tahu bagian-bagiannya ya, diafisis, metafisis, epifisis, yang dimana kalau dari gambaran tadi itu ada yang kalau kortikal di diafisis ya, sedangkan kanselos itu metafisis sama epifisis. Sedangkan untuk mikroskopisnya bisa kita lihat ada woven bone, tulang yang masih imatur atau belum matur ya, belum masak, masih mudah ya. Sedangkan lamellar bone tulang yang sangat terorganisir ya, ditemukan pada anak di bawah 4 tahun, kemudian fraktur, kemudian ditemukan juga pada bone tumor pada lamellar bone, anak sudah di atas 4 tahun sudah terbentuk lamellar bone seperti itu. Kemudian kimiawi tulang tadi tahu ya, organik, ini organik, anorganik sama air ya. Ini sekitar 60%, 35, ini 5. Ini kandungannya kalsium hidroksipatit, ini kandungannya kolagen tipe 1 yang berperan dalam tensile strength, ini compressive strength. Kemudian ada proteoglikan, osteokalsin sama sel-sel osteoblas, osteosit sama osteoklas. Ya, demikian untuk diskusi kali ini.